Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang Trinitas. Jadi, apa sih itu Trinitas? Mari kita bahas bersama. Tapi, sebelum itu, mari kita baca doa bersama. Halo, perkenalkan nama saya Yohan Farla Edrea dengan NIM 44250-418. Oke, yang pertama, pendapat gue tentang Trinitas. Kalau menurut gue pribadi, Trinitas itu nunjukin kalau Tuhan itu satu, tapi dia bekerja dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Jadi bukan Tuhan yang berbeda, tapi satu kesatuan yang punya peran masing-masingnya. Dan yang kedua, pemahaman gue, walaupun konsep ini kadang agak susah sih ya guys ya, dipahami secara logika, tapi ini tuh bagian dari iman itu. Dalam berkristenan kita percaya Tuhan itu hadir dalam bekerja dalam hidup kita lewat Bapa sebagai pencipta dan Yesus ini sebagai juru selamat ya guys, dan juga Roh Kudus yang nuntun kita nih, nuntun serta nguatin kita setiap harinya gitu. Dan yang ketiga nih, kayak perlu gak sih kita buat kejelasin gitu ke orang lain atau teman kita yang seiman gitu? Menurut gue ini perlu gitu. Tapi caranya kita itu harus santai guys, jangan gak boleh maksa gitu ya. Jadi lebih tepatnya lebih ke sharing aja gitu, dengan cara yang baik supaya orang lain juga bisa ngerti tanpa dirinya mereka itu secara dipaksa gitu. Jadi itu menurut pendapat gue. Perkenalkan, nama saya Marsreno Emmanuel Simarmata, biasa dipanggil Marcel. NIM saya 44251238 dari BSI Cutmutia Bekasi. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu Trinitas. Jadi Trinitas adalah ajaran dalam kekristenan yang menyatakan bahwa Allah itu satu tetapi hadir dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Definisi ini bukan berarti Allah itu 3 ya, tapi satu Allah dalam 3 kepribadian. Jadi dinyatakan dalam ketiga perbedaan yang berbeda, namun tetap satu kesatuan. Jadi Bapa itu sebagai pencipta, dan Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi wujud manusia untuk menebus dosa-dosa manusia di dunia. Terus Roh Kudus adalah Roh Allah yang bekerja dalam hati manusia. Terus ketiganya sama-sama Allah, terus punya peran yang berbeda juga, tapi tetap satu, bukan terpisah. Nah, pendapat saya dan cara saya memahami Trinitas itu adalah, jadi kalau misalkan ditanya pendapat kalian, saya bisa jawab Trinitas itu bukan hal yang mudah untuk dipahami sepenuhnya oleh manusia biasa dengan logika manusia, tapi bukan berarti tidak masuk akal ya. Lebih tepatnya tuh Trinitas itu adalah misteri iman, bukan teka-teki matematika. Terus juga kita bisa memahami sebagian tapi tidak bisa menjelaskan secara sempurna. Analogi sederhananya buat kita lebih ngerti lagi, air itu kayak bisa cair, bisa beku, sama bisa menguap, tapi mereka tetap sama-sama air. Nah, seperti itu bahasa gampangnya. Terus mengapa perlu menjelaskan Trinitas ke orang yang tidak seiman? Jadi kenapa sih kita perlu? Supaya tidak terjadi salah paham, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara kita dengan orang yang berbeda iman dengan kita. Banyak orang berpikir kalau orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan, padahal tidak. Padahal itu tidak benar. Makanya kita perlu ngejelasin bahwa Trinitas itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Kedua, untuk membangun toleransi dan saling mengerti. Dengan menjelaskan orang lain bisa lebih paham, terus mengurangi konflik prasangka-prasangka yang jelek, terus menciptakan dialog-dialog yang positif antar agama. Sebagai bagian dari iman Kristen, dalam kekristenan memahami dan menjelaskan iman adalah hal yang penting, bukan untuk memaksa orang supaya seperti kita, tapi untuk memberikan penjelasan dengan kasih dan hormat supaya iman sendiri makin kuat. Kadang saat kita menjelaskan ke orang lain, kita jadi lebih paham, lebih yakin dengan apa yang kita percaya. Jadi kesimpulannya adalah Trinitas adalah ajaran bahwa Allah itu satu dalam 3 kepribadian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun sulit dipahami sama manusia seperti kita, Trinitas itu merupakan inti iman kekristenan. Menjelaskan Trinitas kepada orang lain itu penting untuk menghindari kesalahpahaman, membangun toleransi, dan juga memperdalam iman sendiri. Baik, mungkin bisa dimulai dari saya terlebih dahulu. Menurut pandangan saya, Trinitas dalam ajaran Kristen itu maksudnya Allah adalah satu. Satu di sini adalah seperti 3 kesatuan itu menjadi satu, kayak Allah, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini penting dipahami orang Kristen, itu bukan karena kepercayaan kita percaya kepada Tuhan, tapi karena kita satu Tuhan yang sama gitu. Terus kenapa ada 3? Sering kali kita bertanya sih, kenapa Tuhan itu dibilang 3 padahal Tuhan itu satu. Nah, di sini aku bakalan jawab menurut opini aku sendiri.
Allah Bapa itu diciptakan bisa dibilang sebagai pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Lalu Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Terus sedangkan Roh Kudus itu dia adalah kehadiran Allah yang kalau misalnya kita pas sekolah minggu, kita sering banget dengar kalau misalnya guru sekolah minggu ngajarin kalau Roh Kudus itu dalam hati kita. Itu sebenarnya benar karena Roh Kudus itu memang ada dalam hati kita. Jadi kita berdoa, itu Tuhan ada dalam hati kita, Tuhan ada di sekeliling kita gitu. Jadi intinya Trinitas itu adalah cara orang Kristen memahami bahwa Allah itu satu tapi dengan peran atau pribadi yang berbeda-beda. Karena Tuhan sebagai Allah, Tuhan sebagai Bapa, dan Tuhan sebagai Roh Kudus. Allah itu adalah Tuhan yang kita nggak bisa lihat Tuhan itu kayak gimana, tapi kita bisa tahu dan bisa kenal. Terus Bapa itu kayak kita sering sebut Tuhan dalam doa kita, dan Tuhan mau supaya kita merasa dekat sama Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan kita untuk memanggil Tuhan ini Bapa kita. Menurut aku itu sendiri sih. Mungkin boleh teman-teman selanjutnya yang akan memaparkan opininya masing-masing.